Apakah gereja bisa mati? Apakah gereja akan merosot di tengah pandemi sekarang ini? Gereja bisa mati. Gereja bisa menjadi tidak relevan. Gereja akan merosot jika yang dipikirkan dan dilakukan oleh gereja hanyalah survival. Gereja tidak akan mati. Dan gereja tidak akan merosot. Bahkan gereja akan hidup dan memuliakan Tuhan. Bila gereja memberikan sacrifice, yaitu pengorbanan bagi Tuhan dan bagi dunia ini. Di negara Turki yang berbatasan dengan negara Armenia, persis di perbatasannya terdapat sebuah kota yang disebut kota Ani. Pada abad yang kelima Masehi, kota ini adalah kota besar dan kota yang makmur. Dihuni oleh banyak orang kaya, kaum pedagang, dan juga orang-orang bangsawan. Dan di kota ini secara khusus banyak didirikan gereja. Kota Ani terkenal sebagai kota 1001 gereja. Pada abad yang ke-10 dan abad yang ke-11, 2 abad itu selama kurang lebih 85 tahun adalah masa keemasan kota Ani. Karena di sana bukan hanya 1001 gereja, tetapi 2.300 gereja didirikan di sana. Ditambah dengan 700 sekolah Kristen yang menampung 82.000 murid dan puluhan seminari juga didirikan di sana. Saudara, kota Ani mengalami zaman keemasan pada abad 10 dan 11 itu karena apa? Karena banyak gedung gereja yang bagus dengan arsitektur yang mewah dan megah dan artistik dibangun di sana. Dengan didanai oleh pedagang dan orang-orang kaya pada waktu itu, mereka bahkan mengundang arsitek yang mendandani atau merenovasi kubah atau dom dari gereja Hagia Sophia di Istanbul yang sekarang dirubah menjadi masjid. Arsitek yang mengurus kubahnya itu dipakai untuk merencanakan gereja-gereja yang ada di kota Ani. Jadi kota Ani memiliki gereja-gereja yang luar biasa indahnya. Tetapi abad ke-12, abad 13, dan abad 14, perlahan-lahan kota Ani bersama dengan gereja yang ada di sana mulai ditinggalkan, mulai dilupakan. Bahkan akhirnya pada abad 17, kota Ani bersama dengan gereja yang ada semuanya menjadi kota hantu. Apa sebabnya? Saudara, jawabannya adalah karena gereja yang ada di sana hanya dipentingkan aspek eksternalnya saja. Aspek eksterior. Gereja dibangun dengan indah, dengan artistik, dengan biaya yang mahal, dengan bangunan yang kuat. Tetapi aspek yang lain, yaitu aspek internal. Aspek yang di dalam pembinaan jemaat, penguatan jemaat, dan penginjilan serta misi gereja dilupakan oleh gereja pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka perlahan-lahan kandas dan tergilas oleh perubahan zaman. Saudara, gereja di abad 21 ini, khususnya tahun 2020 sekarang ini, kita ada di dalam perubahan yang besar di tengah pandemi sekarang ini.
Apa yang menjadi landasan kita bergereja sekarang ini? Apa konsep kita mengenai gereja sekarang ini? Saudara, pada waktu kita memikirkan tema masa depan gereja di tengah pandemi sekarang ini, mari kita melihat 1 Petrus 2 ayat yang 9, sebab di sana firman Tuhan mengajarkan sebuah konsep tentang gereja yang sesuai dengan rancangan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat ini paling sedikit mengajarkan dua hal yang penting. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan bahwa konsep tentang gereja yang paling penting adalah aspek internal gereja, yaitu orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dunia menuju pada terang dari Tuhan. Saudara, gereja pada esensinya adalah orang, yaitu orang percaya, yaitu orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya. Jadi gereja bukan soal gedung saja, gereja bukan soal organisasi saja, gereja bukan soal ibadah-ibadah saja, tetapi gereja yang paling penting adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan di dalam Kristus. Mereka yang sudah ditebus. Orang-orang inilah secara internal merupakan orang-orang yang tahan uji di tengah segala kesulitan. Saudara, 1 Petrus surat ini ditulis ketika gereja mengalami kesulitan yang besar, yaitu penganiayaan. Dan Petrus berkata di pasal 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, yaitu menderita di tengah penganiayaan, janganlah ia malu. Janganlah ia malu. Karena nama Kristus ada di sana. Saudara, orang Kristen akan tahan uji di tengah penderitaan dan penganiayaan. Saya percaya orang Kristen yang sejati tidak akan hilang. Gereja yang sejati, yaitu orang-orang percaya, tidak akan hilang. Tidak akan merosot, tidak akan undur di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Saudara, di tengah pandemi sekarang ini, gereja tidak bisa beribadah di gedung gereja. Gereja menjalankan live streaming. Tetapi saya dengar banyak gereja yang ikut live streaming itu menurun sekali, merosot sekali. Saya percaya inilah cara Tuhan untuk memurnikan gereja. Hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan, merekalah orang-orang percaya yang ada di dalam gereja yang sejati. Merekalah yang secara internal memiliki iman yang kokoh di tengah perubahan zaman sekarang ini. Yang kedua, saudara, gereja menurut konsep 1 Petrus 2 ayat 9 adalah gereja yang mengerti tentang misi Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, kita dipanggil untuk melakukan misi Tuhan. Orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan punya identitas yang baru. Mereka
punya new identity. Sekarang Tuhan menginginkan orang-orang yang sudah punya identitas yang baru itu menjalankan new mission, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Allah di dalam Kristus. Saudara, gereja di tengah kesulitan yang besar, yaitu penganiayaan. Pada waktu gereja mula-mula, mereka mengalami masa yang sulit sekali. Mereka tidak beribadah di gedung yang besar. Mereka tidak berkumpul di gedung yang official. Tetapi mereka beribadah di dalam tanah. Saudara, istilah yang dipakai gereja di dalam tanah itu adalah katakombe. Itu adalah ruang di bawah tanah yang masih ada sampai hari ini. Misalnya di kota Roma, ada ruang di bawah tanah yang pengap, dingin, bau, sinar matahari tidak bisa masuk ke sana. Di sanalah gereja mula-mula beribadah. Tetapi karena mereka adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah ditebus oleh Kristus, mereka tahu tugas mereka. Misi yang baru. Mereka tetap memberitakan Kristus kemanapun mereka pergi. Saudara, gereja mula-mula memberikan sacrifice, pengorbanan. Mereka bersedia mati bagi Injil. Mereka berani mengabarkan Injil di tengah situasi yang sulit. Tanyalah kepada gereja kita masing-masing. Sekarang ini, di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia, ketika banyak orang hanya diam di rumah, apakah gereja saudara melaksanakan misi Tuhan? Apakah gereja saudara menginjil? Apakah gereja saudara hanya memikirkan survival, yaitu terpenuhinya financial security, terpenuhinya uang kolektor yang terkumpul, atau ibadah yang program-program tetap berjalan? Apakah saudara hanya memikirkan survival saja? Saudara, gereja yang memikirkan survival saja akan tergilas oleh perubahan zaman. Tetapi kalau gereja saudara memikirkan gereja dan orang percaya harus melakukan sacrifice, memberikan pengorbanan di tengah masa sulit ini, gereja saudara memiliki significance. Gereja saudara memiliki arti penting seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula minim dalam segala sesuatu. Mereka tidak punya dana yang besar. Mereka tidak punya resources. Kebanyakan mereka orang-orang sederhana. Mereka bukan orang-orang kaya. Tetapi gereja mula-mula menjadi gereja yang signifikan. Karena mereka memberikan sacrifice di tengah kesulitan yang besar. Saudara, gereja saudara di abad 21 ini, khususnya di tahun 2020 ini, di tengah kesulitan pandemi yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia, banyak orang penuh dengan kekhawatiran, banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang tidak tahu mengenai hari depan. Kalau gereja saudara memberitakan Kristus, menjalankan misi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu, gereja saudara akan menciptakan significance. Karena saudara dan gereja saudara memberikan pengorbanan bagi Kristus dan bagi kerajaan surga.